Ramai beredar rumor di seluruh media, baik konvensional maupun sosial media, tentang adanya skenario yang akan dibangun oleh Koalisi Indonesia Maju untuk menciptakan satu politik kotak kosong di beberapa daerah. Meski secara undang-undang kotak kosong memiliki porsi yang sama dengan kandidat tentunya. Bahkan kotak kosong sering dijadikan dalih oleh tim-tim atau figur tunggal itu sendiri, bahwa figur tunggal itu adalah figur yang paling aspiratif, dicintai rakyat, sehingga kandidat-kandidat lain takut muncul untuk melawan itu. Itu satu. Dan seringkali dalih-dalih seperti itu dikemas dalam bentuk komunikasi politik, tiada lain untuk memframing isu-isu seperti itu. Tetapi di satu sisi, kalau kita bicara soal substansi demokrasi, yang betul secara prosedural demokrasi, kotak kosong itu memiliki ruang atau panggung yang sama bagi kandidat. Tetapi dalam perspektif yang lebih ekstrim menurut saya, bahwa munculnya fenomena kotak kosong adalah salah satu indikator kegagalan partai politik di dalam membangun apa yang kita sebut dengan political selection atau kaderisasi. Partai politik saat-saat ini seringkali kita melihat ada semacam dinamika-dinamika yang penuh dengan plot twist yang memberikan efek kejut bagi masyarakat kita, sering di luar nalar kita, sering tidak terduga atau kita sangka sebelumnya. Itulah kondisi partai politik kita hari ini. Dan banyak menganggap partai politik tak ubahnya seperti corporation yang menjalankan satu dinamika selayaknya sebuah perusahaan di mana ekonomi yang mengatur, semua di belakangnya. Maka dari itu saya mencoba membangun satu analisa bahwa kondisi partai kita hari-hari ini terjadi yang namanya deparpolisasi, di mana masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan partai politik. Sebagai contoh misalnya, banyak sekali partai-partai politik di daerah tentu khususnya mengusung kandidat-kandidat tertentu yang notabene bukan kadernya. Disitulah saya menyimpulkan bahwa hari ini partai politik gagal melakukan kaderisasi, atau partai politik gagal melakukan political selection. Padahal fungsi daripada partai politik utamanya adalah kaderisasi, mengkader orang-orang tertentu agar memahami ideologi-ideologi partai tersebut dalam mewujudkan cita-cita bangsa kita. Namun apa yang terjadi? Banyak opini yang beredar bahwa modal besarlah yang mengatur keputusan partai politik. Tidak peduli apakah kadernya harus tersingkirkan, yang penting elektoralnya dia bisa dapat dan dia bisa mendapatkan satu kemenangan dalam satu kontestasi di pilkada khususnya yang akan kita akan tuju. Salah satu contoh case-nya misalnya di pilkada Sulawesi Selatan. Sekarang media membubuhi kita informasi tentang Andi Sudirman sebagai figur satu-satunya yang akan berkontestasi di pilkada Sulsel. Artinya tidak ada lawannya atau tidak ada rivalitas politik yang akan menjadi kompetitornya di kontestasi pilgub ke depan. Padahal kalau kita mau bicara soal kaderisasi, misalnya Partai Gerindra, dia juga memiliki kader yang sangat mumpuni, sangat legitimate kalau bicara soal kader. Contoh misalnya, ada sosok Andi Irwan Aras yang notabene adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tetapi dia tersingkir oleh kerasnya politik oligarki di belakang partai. Misalnya di Kabupaten Goa, saya lebih mengerucut ke wilayah daerah tingkat kabupaten. Ada sosok Darmawan Samuin yang kalau kita melihat jejak karir politiknya, dia betul-betul kader yang sangat tulen sekali kalau kita bicara Gerindra. Tetapi hari ini begitu ramai bahwa Darmawan tidak akan diusung oleh Partai Gerindra. Nah, inilah fenomena yang memunculkan satu distrust bagi masyarakat kita. Kenapa orang yang berdarah-darah, orang yang berkeringat di Partai Gerindra misalnya, membangun Partai Gerindra di daerah,
Di satu sisi, sosok Darmawan Samuil misalnya juga adalah sosok yang kapabel, yang punya potensi, dan buktinya dia 2 kali menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, digantikan oleh istrinya dan seterusnya, dan meraih suara yang cukup signifikan. Apakah itu bukan bagian daripada kriteria bahwa Darmawan Sa itu adalah sosok politisi yang mumpuni kalau kita bicara soal figur-figur potensial di Kabupaten Goa? Tapi kenyataannya, isu yang beredar bahwa D1 KWK tidak didapatkan oleh Darmawan Samuil. Malah beredar isu bahwa B1 KWK Gerindra khususnya di Kabupaten Goa malah didapatkan oleh sosok yang tidak pernah menguras keringatnya untuk Partai Gerindra. Bahkan sering menjadi rivalitas Partai Gerindra. Inilah konsekuensi atau realitas politik kita, terkhusus politik kepartaian kita. Makanya kalau terjadi hari ini deparpolisasi, saya kira itu hal yang wajar, dan saya harap partai politik harus berbenah, betul-betul kembali kepada khiktanya. Seperti misalnya Partai Gerindra, dia punya platform partai misalnya, di dalam khikta kepartaiannya. Saya pernah membaca misalnya, Partai Gerindra selalu menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini artinya Partai Gerindra adalah partai kader. Tapi pada kenyataannya, dalam konteks politik praktis, partai kader itu seringkali hilang, entah ditelan oleh siapa. Saya kira itu saja analisa singkat dari saya. Salam IAIN Ruang Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.